Yang Hongxuan menghirup udara dalam-dalam, aku ingat pernah mengejar si Xiao sebelumnya, dia juga mengucapkan kata-kata kasar kepada Xiao Yan, dia tidak pernah memikirkannya, Xiao Yan adalah makhluk yang sangat kuat, dia adalah Dewa Abadi. Setelah menyaksikan pertarungan Xiao Yan, Yang Hongxuan sampai pada kesimpulan dan Xiao Yan tetap menang dengan sikap telak. Kekuatannya bahkan lebih tak terbayangkan, disayangkan orang-orang ini baru saja ada dalam periode waktu ini. Jika Anda bisa mengambilnya itu dapat meningkatkan kekuatan tempur, Xiao Yan menghela nafas panjang dan berpikir sendiri, alasan mengapa kita dapat menyimpulkan demikian itu karena Wan Ji atau Wu Li yang muncul di hadapanku. Tidak ada pengecualian pada mereka, Xiao Yan bahkan tidak menemukan naji pada mereka. Ini cukup untuk menjelaskan masalahnya, tidak perlu menyia-nyiakan usahamu pada tubuh yang tidak dapat diambil ini. Bagaimanapun, Xiao Yan ingin mempertahankan kekuatannya untuk merebut tubuh itu. Karena Yuyan memberitahunya Raja Jahat pernah meninggalkan klon tidak peduli apa kekuatan klon ini, bisakah Yuyan mengingatnya? Jelas tidak biasa, dimanapun, siapapun orang kuat yang muncul di dunia besar saat ini, Xiao Yan tidak akan dengan mudah menggunakan kekuatannya untuk merebut tubuh itu. Bagaimanapun, sulit untuk menjamin bahwa mereka benar-benar ada masih sama dengan gerbang kuno ini, tapi itu hanyalah keberadaan palsu yang sudah ada sejak lama, dan Wan Ji dan Wu Li yang mereka temui, meskipun itu adalah kekuatan dewa yang abadi tak satu pun kualifikasi yang mereka miliki, sesuai dengan kebutuhan Xiao Yan. Dengan kata lain, meskipun kita bisa menyita tubuh mereka, sulit untuk bergerak maju hanya bisa digunakan jangka pendek, yang dibutuhkan Xiao Yan sekarang adalah klon yang lebih berkualitas. Persis seperti tiruan dari dewa aslinya, mampu tumbuh secara berkelanjutan, klon semacam ini adalah tujuan Xiao Yan untuk merebut tubuh. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Raja Jahat mengendalikan ratusan klon dari sudut pandang klan Cimi, memiliki terlalu banyak klon sebenarnya bukanlah hal yang baik. Terlalu banyak klon akan membuat kecelakaan lebih mungkin terjadi, jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin akan terkena serangan balik oleh klon Anda. Sebaliknya, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Xiao Yan melambaikan tangannya. Saya melihat sosok yang telah berubah menjadi arang hitam, dalam nyala api di depan saya. Dalam sekejap berubah menjadi abu terbang dan menghilang menjadi asap. Tapi saat ini, Xiao Yan tiba-tiba mengangkat alisnya, dalam abu yang menghilang sekelompok cahaya benar-benar muncul, ini hampir persis sama dengan kelompok cahaya yang muncul saat penguasa istana dimusnahkan. Xiao Yan segera mengeluarkan ordo kuno dewa dan iblis, seperti yang dia duga kelompok cahaya diintegrasikan ke dalam tatanan kuno makhluk abadi dan iblis, hanya saja segel emasnya belum bertambah tapi ordo kuno dewa dan iblis bahkan lebih lengkap. Itu benar-benar dapat membuat tatanan kuno makhluk abadi dan iblis menjadi lengkap. Adegan ini juga membuat Xiao Yan cukup senang. Hanya saja orang kuat seperti itu muncul kembali masih membuatnya cukup bingung. Xiao Yan menoleh, dia orang pertama yang melihat Yang Hongxuan. Saat yang terakhir terkunci dengan mata Xiao Yan, tiba-tiba dia kaget, seluruh tubuhnya tampak gemetar. Kemarilah, saat suara Xiao Yan keluar, wajah Yang Hongxuan langsung pucat. Bagaimanapun, api di depan Xiao Yan belum padam. Anda dapat merasakan suhu yang intens dari kejauhan. Sebelumnya, para junior tidak tahu apa-apa. Yang Hongxuan mendekat dengan gemetar, dia menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya ke arah Xiao Yan, dengan penuh hormat. Dia takut Xiao Yan akan melakukan sesuatu dengan marah lagi pula, membunuhnya akan mudah. Anda baru saja melihat orang itu, atau mungkin setelah tiba di sini bisakah orang sekuat itu merasa kasihan padamu? Xiao Yan menyela Yang Hongxuan dan bertanya, tidak. Tidak, melihat pertarungan antar senior, setidaknya mereka semua adalah dewa yang abadi dan kuat.
Masalah apa yang sebenarnya terjadi jika Anda benar-benar menemuinya? Itu akan segera membunuhmu, Yang Hongxuan menjawab sambil tersenyum masam. Xiao Yan mencubit dagunya saat mendengar ini. Yang Hongxuan bertindak sangat arogan, tidak ada satupun yang disalahkan padanya. Maka itu tidak ada hubungannya dengan gaya perilaku. Sepertinya ini jelas-jelas ditujukan padaku. Setelah berbicara, Xiao Yan mengabaikan Yang Hongxuan. Sebaliknya, sosok itu jatuh dari udara kembali ke timnya. Yongdong, tolong jelaskan. Ini mungkin satu-satunya yang bisa memberikan jawaban pada Xiao Yan. Yang ada hanyalah musim dingin yang abadi, meski informasi yang diberikan tidak detail, namun bisa mengetahui nama orang lain. Hal ini sendiri tidak sederhana, kecuali Yongdong sudah mengenalnya. Saat dihadapkan pada pertanyaan Xiao Yan, Yongdong menunjukkan ekspresi gelisah. Pada akhirnya, Xiao Yan tidak menjawab. Dia hanya memandang Xiao Yan dengan serius. Tidak bisakah kamu mengatakan ya? Itu tidak masalah. Menurutku masalah ini ada hubungannya dengan klan Cimi. Karena dia mengendalikan semuanya di sini, maka cepat atau lambat Raja Naga ini akan muncul dengan sendirinya. Xiao Yan telah membuktikan segalanya tanpa bertanya lebih lanjut. Mata Yongdong menunjukkan rasa terima kasih karena dia tahu bahwa Xiao Yan memilih untuk percaya. Aku menjadi jauh lebih kuat. Dipecahkan begitu cepat. Kalau begitu, mari kita ambil beberapa lagi. Di Kompas, Yu Yan sedikit tersenyum, tampaknya di luar dugaannya. Hanya dalam gumamannya sesekali melontarkan pandangan aneh, melihat Yu Yan berbicara pada dirinya sendiri dan tersenyum. Adegan ini memang agak aneh. Xiao Yan baru saja duduk dan hendak memasuki pagoda Zichen Suling, untuk melihat bahan obat yang dia tanam. Itu telah berkembang sampai batas tertentu, tetapi pada saat ini terdengar suara menderu lagi di langit, lagi. Xiao Yan bahkan tidak repot-repot berbicara omong kosong kali ini. Saya memilih untuk melakukannya secara langsung. Pertarungan sengit lainnya, bahkan ketika itu terjadi luar biasa dan dapat dilihat oleh banyak mata. Xiao Yan baru saja menggunakan tinju emasnya. Bentuk badannya kadang besar kadang kecil, jadi kita selesaikan saja. Hasil akhirnya adalah sama, dimurnikan menjadi abu terbang dengan api. Jangan tinggalkan kesempatan. Berapa banyak dewa abadi yang ada di dunia besar? Rahasia seperti itu, aku juga tidak tahu. Menghadapi tatapan Xiao Yan, Yongdong masih tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Kalau begitu, aku akan membunuh sebanyak yang aku mau. Setelah membunuhnya, kelompok cahaya muncul lagi. Xiao Yan menggunakan Orde Kuno Iblis Abadi untuk mengumpulkannya. Yang terakhir ini sedikit lebih lengkap lagi. Mungkinkah dia yang melakukannya? Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu. Bagaimanapun, dialah satu-satunya yang berjanji pada Xiao Yan, bantu dia mendapatkan Orde Kuno Keabadian dan Iblis yang lengkap. Tepat ketika gambaran indah itu terlintas dalam pikiran Xiao Yan, tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Meskipun aku tahu itu dia, kamu harus pura-pura tidak tahu. Wanita ini tidak punya niat baik. Perhitungannya hampir tertulis di wajahnya. Meskipun itu bukan niat buruk, Xiao Yan hanya merasakannya tentu tidak mudah untuk berlatih kultivasi ganda dengan wanita ini. Berbeda dengan istrinya, dia ingin mendapatkan sesuatu. Mungkin itu tidak terlihat jika tidak bermanfaat. Mengapa Anda begitu gila? Seperti apa tatanan kuno abadi dan iblis yang lengkap ini? Saya ingin tatanan ini dan peran apa yang dimainkannya. Mampu memobilisasi orang kuat seperti Jiuyang Tianzun sesuka hati. Bukankah sangat mudah untuk mendapatkan token ajaib kuno? Mengapa bersusah payah mempercayakan orang seperti ini? Xiao Yan bermain dengan tatanan abadi dan iblis kuno yang aneh di tangannya. Sepertinya Liontin Giok yang rusak dibandingkan saat pertama kali saya mendapatkannya. Ini hampir setengah selesai. Mungkin satu itu sama sekali bukan tatanan kuno yang abadi dan iblis.